Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Risma. Kali ini kakak bakal ngajakin kamu untuk mendengarkan sebuah cerita yang dijamin seru dan mengandung pesan baik yang bisa kamu ambil ya. Nah, kali ini buku yang kakak pilih ada satu buku yang berjudul Aku Bisa Membantu Ibu, karya dari Laksmi Manohara. Buat kamu yang penasaran sama isi bukunya dan gimana sih alur ceritanya, yuk kamu langsung aja duduk yang rapi dan kita dengerin cerita ini bareng-bareng. Nah, cerita ini nih adik-adik dimulai ketika seorang anak yang bisa kita panggil Davi, dia bisa kita lihat sedang bermain ya di ruang tengah. Nah, Davi ini nih adik-adik, dia sedang menunggu ayahnya pulang kerja sambil bermain. Nah, akan tetapi tiba-tiba Davi mendengar sebuah suara. Tok tok tok. Nah, kamu tahu nggak sih adik-adik, itu adalah suara dari hewan apa? Nah, kalau kamu udah lihat di sini, kamu pasti tahu nih. Yes, ini adalah ayam, tepatnya ayam jago. Dan ketika melihat ada ayam masuk ke dalam rumah, tentu aja Davi kaget nih adik-adik. Nah, terus Davi bilang gini nih, mengapa Dodo ada di sini ya? Dan bagaimana cara ia masuk ke dalam rumah? Nah, buat adik-adik yang nggak tahu, jadi Dodo ini adalah hewan peliharaannya Davi. Dan ketika mendapati ada Dodo di dalam rumah nih adik-adik, Davi baru teringat. Oh iya, ternyata Davi lupa menutup pintu. Nah, bagaimana ini? Nah, menangani hal itu teman-teman, akhirnya Davi memutuskan untuk menangkap ayam itu. Awalnya nih, dia diam-diam berjalan di belakang ayam tersebut, lalu mulai menangkapnya nih teman-teman. Lalu Davi mengembalikan ayam jago yang dia pelihara di kandangnya. Nah, setelah dari luar nih, Davi masuk kembali ke dalam rumah dan ternyata mendapati kalau isi rumahnya cukup berantakan nih teman-teman. Wah, gara-gara Dodo, rumah jadi kotor. Kotoran dari kaki dan juga bulu Dodo tentunya harus dibersihkan. Dan Davi bingung nih, haruskah Davi meminta bantuan ibu? Nah, ketika Davi melihat kondisi ibu, ternyata ibu tampak lelah nih teman-teman. Jadi Davi tidak mau untuk membangunkan ibu untuk membantunya membersihkan rumah. Sehingga Davi akan membersihkannya sendiri. Dia sering melihat ibu bersih-bersih nih teman-teman. Sehingga Davi hanya perlu mengingat setiap langkah-langkah yang ibu lakukan ketika membersihkan rumah. Jadi Davi mulai nih untuk membersihkan rumah atau ruang tamu yang kotor akibat Dodo yang masuk ke dalam rumah. Dan pertama-tama Davi mulai mengambil kemoceng dan membersihkan debu-debu yang ada di meja dan juga kursi rumah. Lalu yang kedua, Davi menggunakan sapu dan juga pengki untuk membersihkan lantai yang kotor akibat Dodo. Dan yang terakhir nih teman-teman, Davi mulai menyiapkan alat pel, ember, dan juga air untuk mengepel lantai rumah. Ketika mengepel, ternyata airnya kebanyakan nih teman-teman. Tapi syukurlah, ayah pulang dan bantuan pun telah datang. Sehingga bisa teman-teman lihat juga, akhirnya setelah kepulangan ayah, Davi mendapatkan bantuan untuk membersihkan rumah nih. Davi dan ayah akhirnya bekerja sama nih teman-teman untuk membersihkan seisi rumah yang kotor akibat dimasuki Dodo tadi. Sehingga lantai pun menjadi kembali bersih dan juga wangi. Dan kini setelah lelah ya membersihkan rumah yang kotor, akhirnya Davi bisa beristirahat. Dan tentunya Davi senang nih bisa membersihkan rumah tanpa merepotkan ibu. Nah, setelah adik-adik mendengarkan rangkaian cerita yang sudah Kak Risma ceritakan buat kamu,
Apa sih pesan yang bisa kita ambil dalam cerita Davi dalam membantu ibunya ini? Nah, adik-adik, coba tunjuk jari. Siapa nih yang di rumah sering membantu ibu? Atau malah kamu sama sekali belum pernah membantu ibu kamu dalam membereskan rumah nih? Ayo, ngaku. Nah, Kak Arisma harap ya setelah adik-adik mendengarkan cerita tentang Davi ketika membantu ibunya ini, adik-adik bisa terinspirasi dan juga bisa mulai mau nih dalam membantu ibu adik-adik. Walaupun sekecil apapun gitu. Entah itu hanya menyiapkan piring di meja makan, atau membantu ibu membuang sampah, dan sejenisnya. Terima kasih adik-adik sudah menonton dan mendengarkan ceritanya Kak Risma. Semoga cerita yang Kak Risma sampaikan buat adik-adik bisa bermanfaat untuk kehidupan adik-adik ya. Sampai jumpa.